Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purbo Jatmiko di channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Beberapa hari yang lalu saya sudah berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang lektor kepala ya, baik itu syarat untuk lektor kepala yang tidak wajib Scopus lagi, dan juga prosedur, kemudian juga tahapan pada pengajuan di sister ya untuk lektor kepala apa saja, syarat prosesnya silakan Bapak Ibu simak. Nah, hari ini karena lektor kepala ini bisa dengan Sinta 1 dan 2, karena itu saya coba sedikit berbagi pengalaman tentang publikasi Sinta 2. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memilih ya jurnal Sinta 2 yang berpeluang lebih cepat publish atau punya potensi lebih besar untuk accepted. Nah, tentu kita harus perhatikan beberapa hal. Nah, setidaknya ada 4 tips yang akan saya share kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kita harus memastikan ya frekuensi terbitan. Nah, ini saya ambil contoh jurnal Resti ya. Jurnal Sinta 2. Frekuensinya setahun kita lihat ya yang 2024. Setahun ini ada berapa ya? Ini ada Desember, ada Oktober, ada Agustus, kemudian ada bulan Juni, ada bulan April ya, ada bulan Februari. Berarti Februari ya, April, kemudian Juni, kemudian Agustus, kemudian ada Oktober, kemudian ada Desember. Ada 6 kali ya Bapak Ibu ya. Ada 6 kali dalam 1 tahun. Ya, berarti tiap 2 bulan itu publish. Dan setiap edisi kalau kita cek ini misalkan edisi volume 8 nomor 6 ya, ini rata-rata ya kalau kita lihat ya jumlah artikel yang dipublish itu ada 18 ya, kalau di sini 18 ya kalau di edisi ini. Berarti kurang lebih rata-rata bisa dikatakan, silahkan dicek 10 sampai 15 ya artikel ya per edisi. Silahkan cek ya Bapak Ibu. Nah, ini ya kenapa kemudian penting frekuensi terbitan, karena probabilitas ini juga ditentukan oleh ya frekuensi terbitan ya. Misalkan yang masuk itu dalam 1 tahun tuh 500 paper ya, 500 paper dibagi 6 kan nanti kelihatan ya. 500 paper dibagi 6 kali frekuensi terbitan itu rata-rata per frekuensi itu rasio diterimanya berapa, peluang acceptednya itu juga berapa. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Semakin banyak frekuensinya, semakin berpeluang kita bisa terbit ya. Kenapa? Ya karena terbitannya banyak, artikel yang diterbitkan juga banyak ya. Tentu ini potensinya besar ya, potensinya besar. Namun ini sangat tergantung sekali dengan mutu artikel kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada jaminan kalau terbitannya frekuensi terbitannya itu banyak, itu langsung bisa dengan mudah masuk. Itu tidak ya, tidak. Jadi sangat tergantung pada mutu. Nah, salah satu mutu artikel yang perlu kita perhatikan, ini tips yang kedua adalah pastikan ya skop dari artikel Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya, JIEBR ya, UMY Sinta 2. Ini skopnya pastikan sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu tulis tentu ya, naskahnya, manuskripnya. Ya, ini contohnya adalah skopnya tentang Islamik. Kalau Bapak Ibu itu nulis paper yang tidak terkait tentang studi Islamik, ya secara apa ya? Filter pertama di editor itu akan memastikan kesesuaian skop karena ini nilainya tinggi. Nilai kalau di Arjuna itu ada di mutu artikel ya, mutu artikel yang dipublikasikan oleh si pengelola jurnal. Jadi skopnya itu harus pastikan memang sesuai skop ya, walaupun artikel Bapak Ibu itu bagus ya, referensinya dari Scopus Q1 Q2, tapi kalau skopnya enggak sama ya, tidak relevan, tidak masuk ke dalam skop yang telah ditentukan oleh jurnal, oleh pengelola, maka tidak akan bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu peer review. Nah, karena itu setelah skop kita pastikan
Ya, peluangnya adalah ketika mutu artikel kita bagus, ya Bapak Ibu, adalah masuk ke tahapan peer review. Karena itu, ya, tips yang ketiga adalah kita melihat proses peer review di sebuah jurnal. Ya, tentu kita harus ulik. Tentu harus kita kenalan, silaturahim sama si jurnal Sinta 2 itu, ya. Jadi jangan cepat ambil keputusan bahwa ini jurnal yang akan saya submit. Tunggu dulu, harus kita ulik, ya. Salah satu yang kita ulik tadi, tipsnya yang ketiga adalah proses peer review. Nah, ini proses peer review yang saya maksud, saya tekankan adalah dari sisi waktu. Ya, waktu ya. Misalkan ini, ya, misalkan ini ada salah satu artikel di Asian Management and Business Review dari UII. Nah, ini misalkan submit, ya. Ya, di sini ada keterangan submitnya bulan 6, ya, acceptednya bulan 10. Berarti ada bulan 6 kita hitung ya, 6, 7, 8, 9, 10, kurang lebih ada 5 bulan. Sebelum accepted kan ini ada apa ya? Ada jeda, ya, proses ini, proses review, proses revisi, ya, round 1, round 2 sampai selesai, sampai accepted. Berarti ada waktu kurang lebih 5 bulan, ya, mulai dari revisi dan round berikutnya, ya, hingga publish itu di bulan Februari. Nah, kalau kita ulik lagi lebih dalam lagi dari artikel ini, ya, ya, kita pengen tahu nih, ya, pengen mentelusuri kapan sih pertama kali di review atau diproses atau diputuskan oleh editor. Nah, pertama kali kapan? Kita harus mengulik lagi ke dalam. Kalau di tampilan luar ini tidak secara eksplisit disampaikan proses waktu peer reviewnya, maka kita harus masuk, kita ulik ini ke artikel langsung, ya, ke artikel langsung kita coba lihat. Nah, tadi di sini ada informasi revisi. Nah, kalau di dalam tampilan web tadi kan tidak ada, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini ada. Nah, di sini ada. Nih, saya bantu blok. Di sini ada di revisi bulan 9. Berarti kita asumsikan, ya, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, 3 bulan. Berarti sebelum 3 bulan saya yakin ada proses review yang sudah diberikan oleh si editor, ya, yang dari reviewer ke editor, editor ke author. Ya, mungkin saja ini 2 bulan, ya, mungkin saja ini 2 bulan setengah, ya, karena biasanya 2 minggu sampai 3 minggu ini penulis diberikan alokasi waktu untuk merevisi. Berarti kalau bulan 9 tanggal 9 ini dikurangi 2 minggu lah, ya, Bapak Ibu teman-teman, berarti di Agustus, ya, berarti kalau di Agustus, ya, kurang lebih 2 bulan setengah sudah ada keputusan awal. Apakah di review, under review, ya, atau memang ada penolakan. Jadi ada kejelasan, ya, tidak digantung, ya. Digantung tanpa tali kan ini statusnya nggak jelas, ya. Kalau digantung pakai tali jelas, ya. Ini digantung nggak pakai tali. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, itu tips keempat, yaitu melihat waktu, ya, proses peer review. Kenapa ini penting? Karena nanti kita bisa memprediksi, oh, ini berarti 2 bulanan akan ada keputusan pertama, ya, apakah kita berpeluang masuk atau tidak, ya. Jadi ini perhatikan, silahkan diulik, ya, diulik sampai ke dalam waktu dari proses peer review. Yang terakhir adalah, nah, ini Aji mumpung, ya, sebenarnya Aji mumpung, ya, ini contoh artikel saya, ya, artikel di JIEBR, ya, di OMY, ini publish tahun 2023, ya, bulan Desember. Nah, tips keempat ini adalah, ya, Bapak dan Ibu teman-teman semuanya, usahakan itu co-author itu dari hasil kolaborasi penulis luar negeri. Nah, saya ambil contoh dari Bahrain, ya. Kenapa penting, ya? Untuk meningkatkan mutu, ya, mutu ataupun value artikel kita di mata pengelola jurnal, kita harus menggandeng penulis luar negeri. Kenapa? Karena di bobot Arjuna, ya, akreditasi jurnal nasional, itu keterlibatan penulis, ya, dari berbagai negara itu menjadi komponen yang sangat besar, ya, sangat besar.
Ya, misalkan 1 tahun rata-rata berasal dari 4 sampai 5 negara. Nah, ini poin dari asesor Arjunanya itu bakal menilai besar. Karena apa? Karena distribusi dari penulis sama seperti jurnal Scopus. Kenapa mereka terindeks Scopus? Karena dari berbagai negara, tidak hanya negara, karena dari berbagai benua. Nah, ini perbedaannya. Sehingga Bapak Ibu untuk tips keempat ini usahakan ya kontak ke kolega, teman ya, atau punya relasi nih. Ya, dosen di luar negeri itu bagus banget ya. Kalau tidak punya, kontak teman yang pernah kuliah ke luar negeri. Mereka pasti punya relasi. Ya, tentu etikanya adalah kita izin, ya, kita confirm. Ya, jangan ada kasus seperti tahun lalu ya, dimana penulis luar negeri itu protes karena mereka dicatut namanya tanpa konfirmasi penulis Indonesia. Nah, itu sempat viral ya. Jadi pastikan konfirmasi, minta izin, bahkan kirimkan artikel manuskrip kita ke beliau. Ya, kita minta advice, ya, tambahan atau kritik atau review silahkan. Nah, ini sebagai bentuk etika publikasi ya, nanti menghindari konflik dari si author ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya ulangi tadi, yang pertama adalah kita lihat frekuensinya, frekuensi terbitan. Kemudian pastikan skopnya Bapak Ibu itu sesuai dengan yang ditulis. Kemudian cek dari proses waktu peer review yang memungkinkan ya, karena dikejar oleh waktu. Bapak Ibu silahkan asumsikan mungkin rata-rata 2 bulan itu sudah ada keputusan pertama. Jangan sampai itu 6 bulan, 7 bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu ada ya, karena saking banyaknya artikel yang masuk ke editorial boardnya. Nah, terakhir adalah kolaborasi dengan penulis luar negeri. Nah, ini usahakan boleh Malaysia ya, atau Timur Leste, atau negara-negara tetangga kita yang mungkin kita punya relasi. Nah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih telah mampir ke channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.